Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Ardian Muhammad Andi Gifari dengan NRP 501723183 dari eh, kelas eksplorasi minerba kelas A. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang apa yang sudah saya pahami dan sudah saya pelajari tentang nikel laterite dan eksplorasinya. Di sini saya bukan mengambil, saya menonton nikel laterit yang sesi 2 metode eksplorasi dengan nikel laterit sesi satu konsep dasar nikel laterit. Di sini saya cacah menjadi dua, saya cangking menjadi dua. Yang pertama ada dari nikel nikel apa sih itu kebagi menjadi empat, yaitu pengertian, kemudian jenis endapan, proses pembentukan, sama profil nikel laterit. Baik. Nah, kemudian di sini ada gimana cara eksplorasinya. Nah, itu kebagi menjadi tiga bagian. Saya cangking menjadi tiga bagian, yaitu tujuan dan hasil, klasifikasi sumber daya dan cadangan, kemudian yang terakhir itu tahapan eksplorasi nikel laterit. Jadi di sini saya akan mulai membahas dari nikel apa sih gitu. Saya mulai dari pengertian terlebih dahulu. Nah, eh, pengertian dan karakteristik nikel itu tuh sederhananya gini. Nikel tuh unsur unsur logam transisi yang dimana logam transisi itu punya sifat khas yang kuat gitu, terus tahan terhadap erosi, bukan erosi, korosi, terus mampu eh, kayak larut apa ya, kombinasi kombinasi eh, combine dengan logam lain buat untuk membentuk sebuah eh, bahan baru yang lebih stabil. Nah, nikel laterit itu tuh biasanya berwarna silver, silver white, silvery white, jadi kayak perak keputihan gitu. Nah, eh, dia tuh dia tuh punya sifat apa namanya, lentur, keras, tapi gimana ya, punya sifat keras tapi lentur atau ductile. Jadi dia bisa ditempa walaupun dia keras, dia bisa diubah-ubah lah gitu. Kayak misalnya stainless steel sedotan itu kan dari nikel, karena stainless steel dari nikel lah gitu pokoknya. Dan juga balik lagi ke sifat apa namanya, sifat logam transisi di mana dia tuh tahan terhadap karat dan iya, tahan terhadap karat sih, benar sih. Jadi tahan terhadap korosi dan terhadap karat juga gitu. Nah, nikel ini itu tuh punya titik lebur apa titik didih ya? Titik lebur itu tuh di suhu 1455 Celcius sampai 2730 Celcius. Itu kalau di bawah bumi, dalam bawah bawah bumi. Iya, bawah bumi. Nah, itu tuh menjadikannya nikel tuh logam yang stabil banget saat dikasih suhu yang tinggi. Nah, sejarah singkatnya, nikel tuh ditemukan pada tahun 1751 dan menjadi logam yang paling diandelin lah dalam industri. Karena ya balik lagi itu bisa dipadukan dengan apapun gitu. Jadi kayak alloy gitulah, bisa dipadukan jadi ngebuat semua bahan tuh jadi lebih tahan lama kesannya, karena anti jamur, anti korosi, anti jamur enggak sih, anti korosi, terus bisa dibentuk-bentuk, terus ya pokoknya gitulah seperti sifat awalnya. Nah, fun factnya, nikel 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 tuh berasal dari bahasa Jerman. Kalau nggak salah namanya tuh Nuf Nuf Nickel Nuf Nuf oh Kupfer Nickel. Itu tuh artinya tembaga palsu, karena dulu tuh dianggapnya biji nikel tuh kayak tembaga gitu loh, karena mirip gitu. Nah, kemudian di sini yang kedua saya akan membahas jenis endapannya. Nah, jadi di alam natural itu tuh nikel endapannya ada dua secara natural. Itu ada apa namanya, endapan laterit sama endapan nikel laterit sama endapan nikel sulfida. Nah, nikel sulfida ini tuh ada hubungannya sama proses magmatik. Jadi ada batuan.
ultra basa. Ya nggak sih, nggak batuan ultra intrusi, intrusi batuan ultra basa sampai basa itu pokoknya basa lah. Itu tuh eh, intrusi kan, terus dia interaksi sama batuan yang punya sulfida dalamnya, jadi kayak interaksi, terus interaksi lagi sama hidrotermal, air 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 hidrotermal, pokoknya air panas lah di bawah bumi. Nah, itu tuh itu makanya jadi terbentuk nikel sulfida atau endapan nikel sulfida. Nah, di sana itu tuh mineral pembawa pembawa nikelnya, di nikel sulfida pembawa nikelnya itu tuh namanya eh, penlandinit, penlandinit. Yes. Kemudian yang kedua itu kan, yang pertama tadi endapan nikel sulfida. Nah, yang kedua endapan nikel laterit. Itu gampangnya dari intrusi tadi itu kan ada yang lapuk gitu kan. Nah, yang lapuknya ini tuh terpapar air, udara. Jadi air itu di sini maksudnya terpapar air hujan. Nah, jadinya tuh dia sering kena asam dari hujan dan unsur dalamnya tuh mengalami perubahan gitu, dan pelarutan lah, pelarutan unsur. Terus juga terjadi pelapukan kembali. Jadi kayak pelapukan, 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 pelapukan karena kena air hujan itu. Nah, kemudian selanjutnya ini proses pembentukan. Ini gimana ya, proses pembentukan tuh saya lebih ke proses pembentukan nikelnya aja sih. Jadi nikel itu kan ada dari batuan induk, batuan intrusi, ultramafik. Nah, tapi nikel tuh nggak bener-bener eksek ada di situ, tapi dia tuh ada atau nyelip-nyelip dikit lah gitu pada mineral olivin sama piroksin. Nah, kemudian batuan ini tuh asalnya tuh dari kerak samudra yang keangkat dari proses obduksi. Jadi tabrakan antara kerak samudra sama kerak samudra yang lebih bawah, yang lebih berat masuk ke bawah yang lebih ringan. Nah, terus saat di bawah ini tuh kan ada perubahan tekanan sama suhu gitu kan. Ya tekanannya makin bawah makin tinggi, terus terkena geseran geseran bidang atau terkena air panas atau hidrotermal, fluida panas. Nah, ini tuh batuan di sini tuh berubah jadi serpentinit. Nah, batuan serpentinit ini tuh juga bisa eh, ngebawa apa namanya, ngebawa nikel itu sendiri juga. Nah, proses pembentukan tuh jadi air hujan yang asam itu tuh nyerang batuan ultramafik. Nah, itu tuh melarutkan mineral-mineral di sana tuh. Di proses itu tuh melarutkan mineral. Nah, kemudian unsur besi Fe2+ itu tuh jadi teroksidasi bersama bersama menjadi Fe2O3 dan kemudian ngebentuk tanah yang kaya akan besi gitu. Nah, kemudian unsur-unsur tanah kayak nikel, magnesium, silikon itu tuh bergerak mobile karena ada hubungannya kalau nggak salah sama pH tanah 5 sampai 7 gitu. Itu tuh bergerak, kemudian eh, bergerak terbawa sama air tanah biasanya, aquifer lah gitu. Nah, pas pH-nya udah netral, itu tuh semua mineralnya tuh, semua unsurnya tuh ngebentuk material baru, material mineral baru. Namanya tuh nikel magnesium hidrosilikat yang bakal bisa ngebentuk biji nikel laterit di zona saprolit. Yes. Kemudian di faktor kemudian di proses pembentukan itu tuh ada faktor pembentukannya. Faktornya ini itu tuh balik lagi ada pH 5 sampai 7 di mana ini tuh yang membuat nikel pada nikel pokoknya nikel yang terikat itu jadi bergerak lah, mobile gitu. Kemudian faktor yang kedua itu semakin tinggi curah hujan, itu tuh bakal semakin cepat proses laterisasi karena
Ini ada hubungannya sama pengendapan kembali sama pelapukan kembali kalau nggak salah. Terus kemudian semakin semakin tinggi kadar olivinnya dan semakin tinggi kadar serpentinnya, itu tuh bakal berpotensi mengikat nikel lebih banyak dari batuan induk. Ya karena kalau semakin banyak mineralnya, ya berarti semakin banyak nikelnya juga. Gitulah ya. Kemudian di sini ada profil nikel laterite. Nah, eh, profil nikel laterite ini tuh di zoning menjadi 3 bagian. Yang pertama tuh ada zona lino, limonit, limonit kalau nggak salah, limonit. Nah, ini tuh limonit tuh eh, gimana ya? Limonit tuh dia zona yang paling atas. Paling atas gimana ya anggapannya? Yang paling udah lama lapuk lah pokoknya. Ini zona limonit. Jadi dia tuh ya isinya udah kayak akan nikel gitu karena udah terendapkan sama terlapukan berkali-kali. Nah, itu limonit. Kemudian yang kedua itu ada zona saprolit yang sempat saya bilang tadi di proses pembentukan. Zona saprolit ini tuh ada 3 tahapnya. Jadi zona saprolit itu ada yang pertama ini ada yang menengah tingkat lanjut. Ini kalau nggak salah namanya earthly saprolit. Jadi dia tuh ya udah hasil dari pelapukan berkali-kali lah. Kemudian habis earthly ini ada rockly saprolit. eh Rock Risapol itu hasil pelapukan tingkat menengah gitulah, masih masih banyak bongkahan batuannya gitu. Kemudian kalau saprolit rock ini tuh bener-bener pelapukan awal. Nah, di sini tuh masih masih awal banget, jadi masih banyak mengandung urat mineral pembawa nikel. Namanya tuh Garnier Garnierit. Haha, bisa bercumbuka. Kemudian yang terakhir tuh zona yang ketiga itu namanya zona bedrock. Ini tuh batuan ultramafic yang virgin yang belum mengalami pelapukan sama sekali. Nah, kemudian selanjutnya ada gimana cara eksplorasinya. Nah, di sini saya akan ngebahas tujuan dan hasilnya dulu. Nah, eh, jadi tujuan dan hasil eksplorasi ini tuh hasil utamanya ada 4. Yang pertama itu data persebaran batuan ultramafik sama batas endapan lateritnya. Kemudian model geologi dari hasil kayak tambang kecil-kecilan kayak ngebor sedikit. Namanya test pit kalau nggak salah. Kemudian yang tiga, data kadar sama data ketebalan zona nikelnya buat estimasi cadangan. Yang keempat, itu mengklasifikasikan sumber daya cadangannya untuk final boss-nya gitu. Buat layak nggak nih buat ditambang secara gerasak gerusuk. Kemudian yang kedua di sini ada klasifikasi sumber daya dan cadangan. Nah di sini eh, klasifikasi sumber daya dan cadangan ini tuh ada 2. Ini ada sumber daya mineral sama cadangan biji. Nah sumber daya mineral ini tuh artinya konsentrasi mineral yang memiliki prospek ekonomi tapi belum tentu bisa ditambang dengan teknologi dan ekonomi saat ini. Nah, sumber daya mineral ini tuh terbagi menjadi tiga. Tiga, yes, tiga. Yang pertama itu tuh masih asumsi atau inferred. Jadi datanya masih terbatas dan masih interpretasi awal. Kayak masih asumsi-asumsi liar lah. Terus yang kedua, terindikasi atau indicated. Eh, eh, mereka tuh mereka ini tuh datanya lebih banyak lah daripada asumsi sebelumnya, daripada yang asumsi yang sebelumnya, dan pola kadarnya tuh udah mulai jelas gitu. Kemudian yang ketiga ini tuh terhitung.
atau measured, ini tuh datanya udah lengkap, variasi kadar dan ketebalannya itu udah terungkap lah, terungkap jelas. Nah, kemudian selanjutnya dari klasifikasi sumber daya dan cadangan, ini tuh ada cadangan biji. Nah, cadangan biji ini tuh tahapan lanjut dari measured, dari sumber daya mineral sebelumnya. Ini tuh step lanjutannya. Jadi cadangan biji itu kayak eh, ngebuktiin apa ya namanya? Kan udah measure nih, udah terukur nih. Nah, tapi eh, ini tuh kayak masih masih bisa dicacah lagi gitu. Jadi kayak ini cadangan biji tuh cuman terkira aja, atau ini cadangan biji tuh udah terbukti gitu, udah terbukti ya, entah dari perhitungan, entah dari mapping, ya pokoknya udah terbukti aja, udah terkira, pokoknya udah terprediksi gitu kapan habisnya. Nah, itu untuk subbab klasifikasi klasifikasi sumber daya dan cadangan. Nah, kemudian di sini eh, tahapan eksplorasi nikel laterit. Nah, di sini eh, tahapan eksplorasi nikel laterit. Nah, yang pertama, tahapan eksplorasi nikel laterit ini tuh ada eksplorasi awal. Ya, ini cuman buat nentuin wilayah yang prospektif aja. Ini tuh bisa memakai studi literatur, atau data geologi regional, atau citra satelit, bahkan mungkin pemetaan skala kecil 1:50.000. Bisa juga dari ambil sampel batuan atau ambil sampel tanah dari wilayah yang asumsi liar aja, kayak misalnya di Keputih, ambil tuh. Nah, itu bisa tuh kayak gitu doang tuh. Terus kayak diprediksi gitu. eh ini ada kandungan mineral apa gitu, ada olivin atau piroksinnya enggak gitu. Kemudian setelah eksplorasi awal, ini tuh lanjut ke eksplorasi rinci. Nah, jadi di eksplorasi dari eksplorasi rinci, ini kan kita eh, kayak gimana ya? Setelah 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 tahu nih mana yang prospek gitu dari cara sebelumnya. Setelah tahu mana zona yang prospek, ini mau cari tahu sebaran lateral dan vertikal dari zona nikel laterit ini. Nah, ini tuh bisa pakai cara pemetaan geologi skala besar, yaitu 1:5.000 atau 1:10.000. Itu detail banget gitu maksudnya. Atau bisa pakai auger drill atau test pit yang ya kecil-kecilan aja lah gitu. Atau bisa juga dari ambil sampel komposit dari zona limonit dan saprolit, atau bahkan bisa dari hasil apa namanya, hasil ambil hasil dari sampel itu tuh bisa analisis lab dari batuan sama tanahnya yang diambil. Nah, kemudian yang ketiga itu estimasi sumber sama evaluasi sumber. Nah, ini tuh setelah kita udah test pit gitu, itu tuh kita ambil sampel dari setiap intervalnya, entah pakai grid atau pakai kedalaman, kita ambil setiap sampelnya. Nah, habis itu dipetakan, dan data ini tuh bisa dipakai buat model 3D zona zona-zona profil nikel laterit kayak zona limonite sama saprolit. Nah, habis itu dari sini bisa deh kita hitung eh, kadar kadar rata-ratanya sama volume endapannya. Terus bisa menentukan juga ini klasifikasi sumber dayanya gimana, kayak layak ditambang atau enggak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini studi kelayakan dan cadangan sumber. Ini tahapan setelah tahapan sebelumnya, di mana ketika semuanya udah oke nih, layak nih, kita bisa apa namanya? Kita bisa eh, bikin studi nih, kayak misalnya
ini wilayah ini layak nih buat tambang atau enggak, bisa juga dipakai buat analisis lingkungan, bisa juga dipakai buat uji metalurgi, bisa juga dipakai buat eh, studi ekonomi. Jadi apa namanya? Ya tahap 4 tuh kayak tahap finalisasinya lah, final bossnya gitu. Kemudian apa lagi ya? Eh, Kayaknya dari saya sudah cukup. Maksudnya saya cukupkan. Saya minta maaf bila ada kesalahan kata atau minta maaf jika banyak uh, gak fokusnya atau atau minta maaf karena kesalahan-kesalahan kata saya. Saya akhiri videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.